Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita masih dapat dipertemukan walaupun dalam keadaan dan kondisi internet atau daring, tapi itu tidak menyurut dan mengurangi semangat belajar kita, dan semoga wabah atau penyakit virus corona ini cepat hilang sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara tatap muka dan bertatapan langsung seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya salawat beriring salam mari kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati iman dan nikmatnya Islam. Baiklah teman-teman dan Ibu Wisdalia Mahasari Stasiun Ekonomi dan Magister Manajemen. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri, perkenalkan nama Jeki Handika, kelas 7B2 Manajemen, NIM 217010156, program studi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pembimbing, dosen pengampu Ibu Wisdalia Mayasari, sarjana ekonomi magister manajemen. Baiklah teman-teman, pada materi studi kelayakan bisnis ini saya akan mempresentasikan dan membahas yang kami beri judul aspek pasar dan pemasaran. Nah, teman-teman, di dalam aspek pasar dan pemasaran kita mempunyai beberapa poin materi. Ada di sini ada 11 poin materi. Yang pertama yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Yang kedua yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemasaran, perencanaan strategi pemasaran, segmentasi pasar, variabel segmentasi pasar, dan juga tipe-tipe strategi segmen pasar. Yang ketujuh ada juga memilih pasar sasaran. Yang kedelapan ada yang namanya analisis pesaing. Yang kesembilan strategi mencari dan mempertahankan pelanggan. Yang kesepuluh pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan selektif. Nah, ke-11 poin ini nanti kita akan bahas sama-sama dan kita sama-sama belajar. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Mungkin teman-teman sering atau sudah mengetahui apa itu pasar. Kita sering belanja di pasar, baik itu pasar induk di Lubuk Linggau maupun pasar secara internet atau e-commerce. Nah, di sini apa sih itu pengertian pasarnya sebenarnya? Jadi pasar itu secara keseluruhan pengertiannya adalah yaitu tempat
di mana bertemunya penjual dan juga pembeli guna untuk melakukan transaksi. Jadi setiap pasar itu ada yang namanya penjual dan juga ada yang namanya pembeli. Nah, yang kedua, pembeli dan penjual itu juga tidak harus bertemu ya teman-teman. Untuk melakukan transaksi, apalagi zaman sekarang ini, zaman canggih, industri 4.0. Jadi kita itu cukup mengandalkan teknologi seperti telepon, seperti e-commerce internet, media sosial, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghabiskan waktu, menghabiskan biaya transportasi hanya untuk membeli suatu barang atau jasa ya teman-teman. Jadi kita cukup menggunakan media, baik media sosial, internet, dan juga media telepon ya teman-teman. Jadi sekarang ini semuanya serba mudah, serba canggih. Jadi kita manfaatkan itu baik penjual maupun pembeli ya teman-teman. Nah, di himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk ya teman-teman. Selanjutnya yaitu teman-teman, apa sih pasar nyata dan juga pasar potensial? Nah, pasar nyata adalah konsumen pasti melakukan transaksi, teman-teman. Hal ini disebabkan pendapatan atau akses. Nah, sedangkan pasar potensial yaitu konsumen mempunyai keinginan dan suatu saat apabila telah memiliki pendapatan dan ada akses, maka mereka akan membeli. Nah, pengertian di sini adalah artinya pendapatan itu adalah kita ada pemasukan uang ya teman-teman. Jadi apabila kita ada pemasukan potensial, pemasukan uang, maka kita mempunyai keinginan untuk membeli suatu produk ataupun jasa ya teman-teman. Selanjutnya dalam pasar itu juga ada yang namanya permintaan dan juga penawarnya teman-teman. Apa sih pengertian dari permintaan? Nah, di sini kami jelaskan bahwa permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Nah, dalam permintaan ini ya teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu permintaan ya teman-teman. Yang pertama yaitu faktor harga barang itu sendiri. Yang kedua ada juga harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti teman atau barang pelengkap. Yang ketiga adanya pendapatan kita atau penghasilan kita itu berkurang, jadi permintaan kita berkurang juga ya teman-teman. Dan juga adanya selera atau keinginan atau hobi ya teman-teman. Jadi kita ingin beli suatu barang kita suka, nah itulah yang membuat permintaan kita, yang mempengaruhi suatu permintaan ya teman-teman. Dan juga jumlah penduduk. Jadi jumlah penduduk ini adalah teman-teman, yaitu teman-teman bahwa kita berada di suatu kota ataupun daerah ya teman-teman. Jadi kalau kita berada di suatu kota itu otomatis kan jumlah penduduknya itu lebih banyak ya teman-teman. Jadi penjualnya pun juga pasti banyak ya teman-teman. Dan ada juga yaitu faktor khusus ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu dalam pasar yang kita sering sebut yaitu adanya penawaran. Nah, apa sih pengertian dari penawaran? Pengertian dari penawaran itu sendiri yaitu teman-teman jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Jadi penawaran ini adalah harga yang ditetapkan oleh produsen untuk dijual kepada pembeli yang kita sebagai permintaan. Nah, dalam mempengaruhi penawaran ini ya teman-teman, ada beberapa faktor. Yang pertama ada juga harga barang itu sendiri ya teman-teman, baik itu kualitas,
maupun biaya produksinya, dan juga ada harga barang lain. Yang ketiga ada teknologi ya teman-teman. Teknologi juga dapat mempengaruhi penawaran. Adanya ongkos atau harga input yang saya bilang tadi, adanya biaya operasionalnya. Yang kelima adanya tujuan perusahaan ya teman-teman. Adanya tujuan perusahaan untuk mendapatkan incumbent atau mendapatkan pendapatan yang lebih. Jadi adanya suatu harga ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu adanya faktor khusus. Kita selanjutnya ada struktur pasar. Nah, di sini teman-teman, kalau kita menanam investasi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, maka pengenalan struktur pasar yang ada mutlak diperlukan sebelum produk atau jasa tersebut diluncurkan, agar strategi dan kebijakan tentang pemasaran yang diambil benar-benar tepat sasaran. Jadi teman-teman, sebelum kita siap untuk menjual suatu produk kita atau jasa, kita juga harus mempunyai struktur pasar ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui jumlah permintaan dari produk kita. Jadi kita itu riset pasar. Kita riset pasar, kita mengetahui jumlah permintaan, jumlah penduduk di suatu daerah itu yang akan kita pasarkan. Apakah bakalan laris, bakalan laku produk kita dan menarik minat mereka untuk membeli produk kita. Jadi kita itu harus riset pasar dengan melihat jumlah permintaan kita. Dan yang kedua yaitu adanya jumlah penawaran, dan yang ketiga adanya jenis barang. Jadi jenis barang ini ya teman-teman, kita membuat suatu produk harus tahu betul apa keinginan masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Jadi kita itu harus mengetahui betul-betul keinginan mereka sehingga mereka berminat dan ingin membeli produk dari kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita selanjutnya. Nah, di dalam struktur pasar itu ya teman-teman ada 4 indikator ya teman-teman. Di sini saya persingkat ya teman-teman mengingat waktu. Yang pertama adanya pasar persaingan sempurna. Yang kedua yaitu adanya pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga adanya pasar oligopoli. Yang keempat adanya pasar monopoli ya teman-teman. Nah, di sini kami jelaskan apa sih pengertian dari pemasaran itu sendiri kan? Mungkin teman-teman juga bingung apa sih pengertian pemasaran. Nah, di sini ada beberapa ahli yang menyebutkan pengertian pemasaran. Yang pertama dari Delianti tahun 2012 menyatakan bahwa pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan pelanggan dan perusahaan sekaligus ya teman-teman. Nah, ada juga pengertian dari Philip Kotler 2008 ya teman-teman. Dia menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan mempertukarkan produk dan dengan nilai pihak yang lain. Jadi adanya suatu barter ya teman-teman. Kalau dulu sih kita barter antara barang satu barang, tapi kalau sekarang kita sudah mempunyai mata uang sendiri sehingga kita mempunyai alat pembayaran yang sah yang dinaungi oleh Bank Indonesia ya teman-teman. Nah, dari kedua pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa secara umum pemasaran itu dapat didefinisikan sebagai kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikannya ke tempat tujuan. Nah, dari beberapa pengertian di atas yang teman-teman dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui pencipta produk ataupun jasa yang kemudian dinikmati
oleh pembeli melalui proses tukar menukar ya teman-teman. Oke, lanjutnya teman-teman, dari penjelasan tadi ya teman-teman, kita dapat mengelompokkan pasar ya teman-teman. Yang pertama adanya pasar konsumen, ada juga pasar industri, pasar reseller, dan juga pasar internasional. Oke, next ya teman-teman. Nah, dalam kegiatan pemasaran ada proses pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan konsumen, mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen yang berkenaan dengan produk, kinerja, serta kualitas dari produk kita ya teman-teman. Nah, ada pun istilah-istilah tindakan untuk memenuhi selera konsumen agar mereka melakukan tindakan membeli produk kita. Yang pertama adanya customer satisfaction, yang kedua ada experiential marketing, yang ketiga adanya drumming marketing, yang keempat new generation marketing atau cohort marketing, adapun yang kelima intelligent marketing, yang keenam emotional marketing. Di sini saya tidak jelaskan satu persatu ya teman-teman karena mengingat waktu, jadi teman-teman dapat mencari sendiri ya teman. Saya hanya menggambarkan secara luasan saja ya teman-teman. Untuk spesifiknya teman-teman bisa belajar sendiri, dilihat di internet juga banyak ya teman-teman untuk materi ini. Nah, oke ya teman-teman, adapun konsep marketing yang paling dasar ya teman-teman, yaitu berusaha memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi selera konsumen, value based, baik yang bersifat tangible maupun intangible ya teman-teman. Oke teman-teman, adapun tujuan kegiatan pemasaran ini yang pertama yaitu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Jadi untuk konsumen yang mempunyai pendapatan ya teman-teman, dia melihat produk kita dan juga perusahaan kita apakah baik atau higienis. Jadi mereka tertarik dengan untuk membeli produk kita ya teman-teman. Dan juga kita dalam pemasaran ini, kita selaku produsen atau perusahaan, kita juga dapat menjelaskan ya teman-teman secara keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran ya teman-teman. Oke, next kita selanjutnya ya teman-teman. Nah, dalam kegiatan pemasaran ini ya teman-teman, ada banyak yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, yaitu analisis pasar atau yang sering kita sebut disingkat SWOT ya teman-teman, SWOT atau SWOT ya teman-teman. Adapun SWOT ini adanya teman-teman, adanya strength, weakness, opportunity, dan threat ya teman-teman. Nah, dalam bauran pemasaran ini teman-teman ada 5P yang kita sering kita dengar dan kita kenal. Adanya products, adanya price atau harga ya teman, adanya place, promotion, dan juga person ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kita singkat saja ya teman-teman karena mengingat waktu juga. Adanya perencanaan strategi pemasaran. Nah, perencanaan strategi pemasaran ini dilakukan 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama, menguji situasi pemasaran saat ini, menyertakan kesempatan dan menentukan sasaran, dan juga mengembangkan strategi pemasaran. Nah, ada pemasaran peluang yang baru ya teman-teman. Yang pertama yaitu adanya penetrasi pasar atau market penetration. Yang kedua adanya perkembangan produk atau product development, dan juga perkembangan pasar, market development, dan juga penganekaragaman atau diversification ya teman-teman. Oke, selanjutnya adanya segmentasi pasar atau pengelompokan pasar ya. Di sini ada untuk pengelompokan pasar berdasarkan geografi, berdasarkan demografi atau penduduknya, berdasarkan fisiografis, dan juga berdasarkan perilaku. Nah, disinilah adanya pengelompokan pasar. Terus selanjutnya memilih pasar sasaran.
Jadi memilih pasar sasaran atau target market yaitu pelanggan spesifik, golongan atau segmen-segmen yang diinginkan perusahaan untuk menjual produknya. Nah, kegiatan menetapkan segmen sasaran ini adanya evaluasi segmen pasar. Di sini diuraikan adanya ukuran dan pertumbuhan segmen, struktural segmen yang menarik, dan yang ketiga sasaran dan sumber daya perusahaan. Dan juga adanya kegiatan menetapkan segmen pasar sasaran yaitu memilih pasar ya teman-teman. Yang pertama pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, dan juga pemasaran terpadu. Nah, dalam analisis persaingan ini ya teman-teman, ada memahami apa yang ada di benak perusahaan lain dengan cara memetakan semua ide-ide yang tersembunyi untuk yang masa akan datang. Analisis pesaing berusaha memahami perilaku pesaing dalam jangka panjang. Nah, di sini ada analisis pesaing yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Yang pertama, kita harus mengetahui keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi kita harus mengetahui betul apa sih kelebihan dari produk mereka, apa sih kelemahan dari produk mereka. Jadi kita itu mempelajari, bukan berarti kita mencurangi ya teman-teman. Jadi kita itu mempelajari, melihat, memahami bagaimana cara mereka penjualan, bagaimana kualitas produk mereka, apa kelebihan dan kelemahannya juga. Nah, yang kedua, kita juga harus mengetahui alasan pelanggan menggunakan produk mereka ya teman-teman. Jadi di sini apa sih kenapa sih barang itu atau produknya mereka jual itu banyak peminatnya atau pelanggan banyak membeli produk itu, apa sih alasannya? Nah, di sini kita harus paham betul ya teman-teman. Kita harus mengetahui alasan mereka yang membeli produk mereka itu apa gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang sebenarnya adanya kita dapat melakukan komunikasi terhadap faktor-faktor keunggulan kompetitif secara efektif kepada pelanggan yang potensial. Dan yang keempat adanya penyebab kita berpikir dan kreatif dan inovatif ya. Jadi di sini setelah kita melihat produk dari pesaing kita melihat dari desain. Jadi kita itu harus mempunyai inovasi ya teman-teman. Walaupun produk yang kita hasilkan atau kita produksi itu sama dengan produk yang perusahaan lain buat, itu tidak apa-apa teman-teman. Selagi itu tidak mencatut nama label atau nama hak ciptanya, kita juga bisa memproduksi seharusnya serupa, tetapi dengan kreatif atau inovatif ya teman-teman. Jadi kita mempunyai ciri khas tersendiri dari perusahaan kita, bagaimana kita membuat atau mendesain produk kita semenarik mungkin untuk menarik pelanggan. Oke, selanjutnya adanya mengetahui beberapa kategori keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi. Di sini ya teman-teman, kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dan yang diperlukan oleh pelanggan kita. Di sini kita melihat, meriset pasar, meriset pelanggan juga. Apa sih yang mereka butuhkan, produk apa sih yang mereka lagi butuhkan sekarang, lagi tren. Sepertinya misalnya kita sekarang lagi ada wabah corona. Berarti kan yang mereka butuhkan adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan. Seperti memakai masker, hand sanitizer, dan juga dan lain-lain. Jadi di situ kita harus mengikuti tren ya teman-teman, mengikuti tren, harus mengikuti juga pasar dan perkembangan zaman. Jadi perusahaan kita tidak ketinggalan ya teman-teman dalam membuat produk dan juga untuk pelanggan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu
Wisdalia Mayasari, Sarjana Komputer Magister Manajemen, atas ilmu dan bimbingannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.